Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yuk, simak sama-sama. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941. Dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember pada tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang tersebut. Selama masa pendudukannya, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas mempersiapkan persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara, kemudian digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Selanjutnya, latar belakang kedudukan Jepang di Indonesia. Pada bulan Oktober 1941, Jenderal Hideko Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang sekaligus tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun, sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Kekuatan armadanya untuk dua operasi besar tersebut. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak, serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Pada tanggal 17 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki mendukung Angkatan Darat dalam operasi selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya atau Singapura yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kemudian, kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta
795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Nah, pada masa kedudukan Jepang juga ada organisasi-organisasi yang didirikan. Yang pertama yaitu Pembela Tanah Air atau yang kita kenal dengan PETA, Gakukokatai atau Laskar Pelajar, Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, Seinendan, Barisan Pemuda, Fujinkai, Barisan Wanita, Putera, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Jibakutai, Pasukan Berani Mati, dan Kempetai, Barisan Polisi Rahasia. Kemudian, sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang ini adalah menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia yang pertama yaitu ada di aspek bidang politik, yang mana kebijakan pertama yang dilakukan oleh Dai Nippon atau pemerintahan militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942. Dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan pada tanggal 8 September 1942. Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. Kemudian, melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Kemudian, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Kemudian, di aspek ekonomi dan sosial, kita menemukan bagaimana praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang, salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk kepentingan perang. Maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan semakin meningkat. Kemudian pada aspek kehidupan militer, kita dapat memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat oleh Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Memasuki tahun kedua kependudukannya pada tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran Asia Pasifik
semakin menyulitkan Jepang, mulai dari pukulan sekutu pada pertempuran di Laut Midway pada Juni 1942 dan sekitar Laut Karang pada Agustus 1942 sampai dengan Februari 1943. Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik pada Agustus 1943. Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi sekutu. Dan kemudian pada masa kedudukan Jepang di Indonesia ada beberapa dampak positif dan negatif. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan di Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi, tidak semuanya itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang. Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang yang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain, yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bangsa atau bahasa bangsa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Belanda, antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Kemudian, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan untuk memimpin rakyatnya. Kemudian di dalam bidang ekonomi didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kemudian juga mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Dampak negatif bagi penduduk Indonesia yaitu penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Romusa atau mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Kemudian penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang menderita dan kelaparan. Kemudian banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sebenarnya masih ada beberapa dampak negatif dan positif yang disebabkan oleh masa kedudukan Jepang di Indonesia ini, namun saya di sini hanya mau menyebutkan beberapa untuk mempersingkat waktu. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.